Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian, peserta kelas tafsir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Malam ini kita sudah masuk pada malam yang ke-11 dari bulan suci Ramadan, artinya kita sudah memasuki sepertiga yang kedua. Ya. Sebentar lagi kita akan masuki pertengahan bulan suci Ramadan. Salam dan salawat tentu senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, malam ini insya Allah kita akan membahas atau mengangkat satu kisah atau peristiwa di juz yang ke-10, ya. Seperti pada juz-juz sebelumnya, sebenarnya ada banyak kisah yang ada di juz ke-10, ya. Ada juga beberapa surah yang ada di situ, antara lain misalnya surat Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya, ya. Pada malam hari ini kita akan lihat ada satu peristiwa di surat At-Taubah, ya, ayat ayat 25, insyaallah 25 sampai 27 itu di surat At-Taubah. Kita akan angkat dan kita akan lihat apa saja mau'izah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah sebentar. Ya. Materi malam ini atau kisah yang diangkat ini tentang perang Hunain, ya, perang Hunain. Ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu sempat kita membahas perang pertama, ya, dalam Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Badar, lalu kemudian diikuti dengan perang Uhud. Ya, maka malam ini kita angkat satu topik yang tidak kalah penting dari perang yang pertama, adalah perang Hunain. Ya. Saudara-saudara sekalian, perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ya, atau tahun 630 Masehi, ya. Dan ini terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah kota Makkah ditaklukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu, ya, dan mereka kemudian sudah berhasil, ya, umat Islam ketika itu sudah masuk dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kesyirikan, ya, orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan itu, dan bentuk simbol bahwa kota Makkah sudah ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka dalam keadaan euforia, ya, kemenangan itu, ya, hanya berjarak sekitar kurang lebih 2 pekan setelah itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kabar, ya, dari informasi, ya, bahwa Bani Saqif ketika itu dan Hawazin ketika itu sedang mengumpulkan kekuatan. Ya. Ketika mereka mendengarkan bahwa orang-orang Quraisy sudah takluk, ya, Makkah sudah ditaklukkan, mereka berpikir bahwa tidak lama lagi Muhammad akan sampai ke daerah kita. Ya. Jadi mereka berpikir, ini hanya menunggu waktu ini kita akan diserang juga, kita akan taklukkan juga. Nah, kalau begitu, sementara mereka masih
masih sementara senang-senangnya, udah kita kumpulkan kekuatan, lalu kemudian kita lawan mereka. Nah, informasi ini sampai kepada Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi langsung mengumpulkan para sahabat utama dan menyampaikan rencana besarnya, yaitu untuk melawan, ya, mempersiapkan pasukan dan melawan orang-orang Bani Hawazin dan Bani Saqif ketika itu. Maka terkumpul, ya, jumlah pasukan ketika itu adalah 10.000, ya, 10.000 dari kaum muhajirin umat Islam ketika itu, ditambah 2.000 dari orang-orang Makkah yang masuk Islam, ya, yang baru ditaklukkan lalu mereka masuk Islam dan siap berjuang bersama Nabi SAW. Jadi 12.000 pasukan. Ya, tercatat bahwa angka 12.000 itu, ya, dalam sejarah Nabi SAW itu adalah angka terbesar, ya, pasukan yang dikumpulkan Nabi dalam sebuah peperangan. Ya, kalau kita bandingkan dengan perang pertama, perang Badar itu hanya 300 orang. Ya, di perang Uhud itu kurang lebih 3.000, tapi kemudian ini 12.000 orang, ya, yang ikut bersama Nabi SAW. Dan bukan hanya angkanya yang banyak, juga dengan persenjataan yang ya lengkap, ya, untuk masa itu. Kenapa? Setiap pasukan sudah pakai baju besi, ya, sudah ada tombak yang lengkap, sudah ada pedang semuanya, ya, dan juga perbekalan yang lengkap, semua. Sehingga digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa saking luar biasanya ini pasukan, ya, karena banyak kabilah yang ikut. Setiap kabilah itu, setiap suku itu ada panji sendiri, ada panji, ada bendera sendiri, ya. Dan mereka bangga membawa panji itu, ya, panji-panji itu. Ya. Dan mereka berjalan kemudian ke lembah yang disebut dengan Hunain, ya, antara kota Makkah dengan Taif. Nah, mereka kurang lebih perjalanan itu 2 hari 2 malam, dan mereka tiba di sekitar lembah Hunain itu malam hari, ya, malam hari. Lalu bermalam di malam hari, ya, untuk persiapan masuk ke dalam lembah itu besok pagi, ya. Jadi apa yang terjadi di kalangan umat Islam, ya. Kita lihat dulu ayatnya ini di ayat At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu, ya, afwan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Ya. Allah mengatakan bahwa sungguh Dia telah menolong kalian dalam banyak tempat, ya, maksudnya dalam banyak peristiwa peperangan yang terjadi, mulai dari perang Badar dan seterusnya sampai pada perang Hunain, ya. Allah sudah memberikan banyak pertolongan kepada pasukan umat Islam ketika itu. Wa yauma Hunain, dan juga pada saat terjadi perang Hunain yang sekarang kita ceritakan itu. Nah, apa yang terjadi di situ? Allah mengatakan iz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, padahal tidak sama sekali berfaedah dan berfungsi jumlah yang banyak itu untuk kalian. Ya. Jadi umat Islam ketika itu sudah bangga dengan jumlah yang banyak karena mereka membandingkan dengan perang-perang sebelumnya yang tidak pernah terkumpul sampai sekian banyak pasukan. Ya. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa sudah, kita tidak ada lagi lawan ini. Pokoknya sudah tinggal kita libas saja semua lawan ini, ya. Ya. Mereka bangga dengan jumlah yang sangat banyak, tapi Allah mengatakan walam tughni, tidak berguna sedikit pun, ya, jumlah yang banyak itu. Bahkan wadaqat alaikumul ard bima rahubat. Ya. Bahkan bumi yang luas itu menjadi sempit, ya, menjadi sempit. Kenapa? Ada yang menafsirkan bahwa banyaknya pasukan itu, ya, seperti menutupi semua padang atau lembah yang ada ketika itu, ya, karena banyaknya pasukan. Ya, ada yang menafsirkan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa ketika mereka sudah memulai peperangan itu,
karena rasa bangga yang ada dalam dirinya, ya, rasa sombong atau dengan merasa bahwa jumlah yang sangat banyak dan merasa tidak ada lagi yang bisa mengalahkan itu sudah seperti tidak ada lagi lawan, ya. Maka itu yang disinggung dalam kalimat ini, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Begitu tiba pagi hari, ya, mereka bangun pagi hari bersiap-siap lagi untuk melanjutkan masuk ke dalam lembah yang mereka memang sudah sepakat untuk perangnya di situ, area perangnya di situ, medan perangnya di situ. Mereka kemudian masuk ke celah-celah ya lembah dan ternyata lawan mereka itu sudah menunggu, sudah menyiapkan diri ya. Jadi mereka sudah menempati pos ya atau posisi yang memang sangat sangat baik ya, strategis ya. Di mana mereka bisa melihat musuh dari atas, tapi musuh tidak bisa melihat dari bawah ke atas. Mereka betul-betul aman tersembunyi. Dan maka dengan bebas ya, mereka pasukan panah yang memang terlatih dan sangat terkenal itu memanah dengan bebas ke bawah dan pasukan umat Islam ketika itu tidak siap betul-betul menerima ya apa tidak siap menerima serangan yang tiba-tiba itu dan mereka kocar-kacir ya. Coba lihat jumlah yang sangat banyak, 12.000, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika terjadi serangan yang tiba-tiba kepada mereka yang tinggal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya kurang lebih 100 orang, ya. Jadi hanya sahabat-sahabat utama dan mereka yang betul-betul punya punya semangat juang yang tinggi yang tinggal bersama Nabi. Hanya kurang lebih 100 orang. Ada yang mengatakan hanya 80 orang. Ya. Nah, yang lainnya kemana? Mereka lari semua, lari. Ya. Kocar-kacir, tidak tahu lagi kemana karena mereka tidak tahu mau melawan siapa. Ya. Panah seperti hujan turun, tapi tidak tahu dia membalas siapa. Tidak dilihat karena dari atas. Akhirnya Nabi SAW kemudian berteriak ya, meneriaki mereka, memanggil mereka kembali pulang. Untuk apa kalian lari? Kenapa kalian lari? Ya. Dan termasuk juga sahabat-sahabat senior semua itu memanggil mereka untuk kembali lagi, jangan lari. Kita tetap Allah sudah menjanjikan kebenaran, maka kita tetap berjuang di sini, ya. Nabi di atas bagal. Bagal itu persilangan antara keledai dan kuda itu di atas kendaraan itu ya dan tetap berjuang dan memanggil mereka untuk bersama dengan Nabi, tapi yang kembali itu hanya ratusan orang ya. Ingat berangkat 12.000 orang ya. Tapi yang kemudian kembali tekad untuk berjuang bersama Nabi hanya kurang lebih ya, hanya disebutkan ratusan orang saja. Ya. Nah, dengan pasukan yang ada itulah dengan perjuangan yang kuat akhirnya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka bisa menang ya, bisa mereka menang ya. Nah, Allah mengingatkan ada pelajaran penting di sini bahwa umat Islam merasa bangga dengan jumlah yang banyak ya, dengan kekuatan yang banyak, perbekalan yang besar, tapi tidak ada artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada mereka ya. Kita ini kadang-kadang bangga dengan jumlah yang banyak ya, dengan pendukung yang banyak, padahal tidak ada artinya dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Jangan pernah mengandalkan punya modal yang kuat, ya. Modal yang banyak. Itu tidak menentukan suksesnya seseorang. Ya. Itu salah satu sebab, tapi bukan yang menentukan suksesnya seseorang. Hanya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau kita hanya mengandalkan kekuatan tapi lupa menyandarkan diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya di sini disebutkan summa wallaitum mudbirin, ya. Jumlah kalian yang sangat banyak itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kalian lari kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Ya. Nah, ayat berikutnya mengatakan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang masih berjuang bersama Nabi sallallahu ya. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan, bala bantuan berupa pasukan malaikat yang tidak terlihat oleh mereka, ya. Tidak terlihat oleh umat Islam, tidak terlihat oleh musuh sekalipun, ya. Tapi
bagaimana bekas perjuangan malaikat bersama Nabi itu terlihat oleh orang-orang yang berjuang ketika itu, ya. Yang lalu kita sudah jelaskan, termasuk pada perang Badar dan perang-perang lain, di mana para malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan untuk berjuang bersama Nabi SAW. Itu juga terjadi pada perang Hunain, ya, yang kita sedang jelaskan ini. Ya, wa azzabal ladzina kafaru, dan kemudian Allah mengazab orang-orang kafir yang tadi melawan Nabi SAW, ya, dengan mengalahkan mereka di tangan umat Islam. Wazalika jazaul kafirin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, ketika umat Islam sudah melawan, lalu kemudian mendapatkan kemenangan yang luar biasa, ya, lalu pasukan musuh ketika itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena perlawanan yang sengit, walaupun jumlahnya juga banyak, ya, dan mereka kemudian berhasil diusir mundur sampai ke bentengnya, ya, masuk ke perkampungan mereka, ya. Lalu kemudian Nabi mengepung mereka, ya, dan sudah diblokir, ya, daerahnya, dan yang ditawan dari Bani Sakif itu banyak sekali. Disebutkan bahwa harta rampasan perang yang berupa unta itu, ya, dalam tafsir disebutkan sekitar 24.000 ekor, ya. Itu banyaknya unta yang diambil, belum lagi dengan yang lain-lain yang tidak bisa terhitung. Ini hanya yang bisa dihitung saja sekitar seperti itu, ya. Tawanan perang ketika itu ada 6.000 orang, ya, dari pasukan musuh. Nah, ketika ini sudah dikuasai, lalu kemudian orang-orang, ya, Bani Sakif, Bani Hawazin yang sudah tidak bisa melawan, lalu kemudian ibaratnya sudah angkat tangan, ya, sudah mengibarkan bendera putih kepada Nabi SAW, sudah mengaku kalah, dan kemudian memohon kepada Nabi SAW untuk dimaafkan, ya. Dan Nabi, ya, karena memang tujuannya bukan untuk mengambil harta mereka, bukan untuk menghinakan mereka, ya, dan mereka minta, ya Rasulullah, kami mengaku kalah dan kami ingin masuk Islam, dan mohon harta rampasan yang sudah diambil itu kembalikan kepada kami, keluarga kami dikembalikan, dan apa permintaan mereka dikabulkan oleh Nabi SAW. Ya, dikabulkan oleh Nabi, dikembalikan semua itu, dan mereka kembali berkumpul dengan keluarganya. Nah, dan itulah yang disebutkan dalam ayat yang 27, summa yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah mengampuni, ya, sesudah yang demikian itu, sesudah peperangan itu, terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, inilah beberapa ayat saudara-saudara sekalian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan perang Hunain. Ya, yang jelas bahwa perang ini adalah perang yang kemudian yang terakhir, ya, dan dengan terjadinya perang ini di bangsa Arab, maksud saya di bangsa Arab, ya, tidak ada lagi kabilah yang tidak ditaklukkan oleh Nabi SAW. Semua daerah dan kawasan Arab sudah ditaklukkan. Kawasan Arab yang ada di tanah Hijaz. Kecuali setelah masa Nabi, kan di masa Abu Bakar, di masa Umar, ada lagi penaklukan kota-kota yang lain. Tapi di masa Nabi, Hunain inilah yang menjadi titik, ya, sehingga bangsa Arab sudah dikuasai ketika itu. Ya. Nah, pelajaran yang banyak kita ambil di sini, pertama tadi bahwa jumlah yang banyak tidak ada berarti, ya, perbekalan, modal yang banyak tidak ada artinya, karena semata-mata hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Menang, suksesnya seorang, berhasilnya seorang, ya, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita adalah berusaha, kewajiban kita adalah berdoa, berjuang untuk mendapatkan itu, tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang paling penting lagi adalah jiwa besar, ya. Jiwa besar itu harus ada, dimiliki oleh setiap kita. Nabi SAW sudah menang, sudah menguasai mereka, sekiranya ingin mengambil apa yang mereka miliki karena memang halal, itu adalah harta rampasan, Nabi bisa mengambil. Tapi Nabi tidak menginginkan itu, Nabi mengembalikan mereka kembali, ya, semua itu kembali kepada pemiliknya, ya. Dan berarti Nabi berjiwa besar dan pemaaf terhadap mereka. Dan juga paling penting lagi adalah bahwa berjuang itu butuh kesabaran,
ya, butuh kesabaran, butuh tekad yang kuat, ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang awalnya bangga dengan jumlah yang besar bersama Nabi SAW, tapi ketika mendapatkan tekanan sedikit, dia sudah kalah, dia sudah kocar-kacir, dan seterusnya. Dalam hidup ini banyak sekali masalah yang akan kita hadapi, tapi insya Allah ketika ada keikhlasan, ada kesabaran, semua akan mudah kita hadapi. Dan yang penting lagi, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan menyelesaikan segala urusannya. Insyaallah. Saya kira demikian ya untuk materi malam ini ya, dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Rahman. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Menarik sekali malam hari ini membahas tentang perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama umatnya setelah Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah tadi ataupun pelajaran-pelajaran yang yang kita ambil pada hari ini maupun di tentang surah At-Taubah, silakan diketik di kolom chat untuk pertanyaannya, dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Ustadz, ini ada satu dari Pak Amar. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai surah yang dikaji hari ini, yakni surah At-Taubah. Mengapa pada surah At-Taubah tidak ada lafaz basmalahnya, Ustadz? Apakah kita tidak diperbolehkan melafazkan basmalah pada saat membacanya? Silahkan, Ustadz. Iya, ada beberapa penjelasan para ulama, terutama ulama ulumul Quran terkait dengan surat At-Taubah ini ya, mengapa tidak ada lafaz basmalahnya ya. Antara lain mereka mengatakan bahwa sebenarnya surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini satu surat ya. Jadi itu lanjutannya ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi hanya dipisah dengan At-Taubah karena beberapa ayat yang setelah itu berkaitan dengan taubat ya. Tapi Al-Anfal sendiri sudah juga dipisah. Itu satu pendapat. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa kenapa tidak ada basmalahnya? Karena ayat pertama pada surat At-Taubah ini itu kalimatnya begini, bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri ya, dan rasulnya juga terhadap orang-orang musyrik. Ya, terhadap orang-orang musyrik. Nah, ulama mengatakan ya bahwa tidak cocok, ya tidak cocok, ya atau tidak sesuai ketika di basmalah kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian berlanjut dengan ayat berikutnya, Allah berlepas diri, ya dari hambanya dan rasulnya juga seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian, makanya tidak disebutkan itu, ya. Tapi apapun itu pendapat para ulama itu adalah ijtihad mereka. Ya, ijtihad mereka. Yang jelas bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan itu kepada para penulis Al-Quran bahwa di sana ada basmalah. Ya, jadi yang tadi disampaikan di awal itu adalah pendapat para ulama menurut ijtihad mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak disebutkannya basmalah karena di dalam surat At-Taubah sudah ada basmalah. Ya, ada basmalah di dalam surat At-Taubah itu, yaitu dalam suratnya Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu ya, ketika dia menulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini dari Sulaiman dan sesungguhnya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab terkait dengan tidak adanya basmalah pada surat Taubah. Apakah bisa dilafazkan basmalahnya? Karena tidak ada, ya karena tidak ada maka tidak perlu, ya maka tidak perlu kita baca pada saat langsung saja, ya dibaca suratnya atau ayatnya ayat pertama langsung. Iya. Oke.
Baik, syukran Ustaz atas pertanyaannya, jawabannya. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan. Ini ada yang masuk dari ini komentar ya dari Bu Eli. Saya pikir pembahasan ini mengingatkan saya tentang Pilkada Kota Makassar, katanya, di mana melawan kota kosong di saat itu keyakinan manusia melawan kota kosong pastilah akan menang, tapi sebaliknya Allah yang mengatur segalanya. Gitu. Ini Iya, adalah komentar dari Bu Eli. Terima kasih Bu atas iya, penyampaiannya. iya. Silakan Bapak Ibu jika ada Salah satu pertanyaan-pertanyaan yang contoh lain. ya, salah satu contoh ya tentang dalam kehidupan nyata sekarang. Ya. Ustadz ada yang masuk secara privasi juga. Ini dikatakan bahwa setelah Fathul Makkah semua di bangsa Arab itu, suku-suku itu sudah masuk Islam. Tapi kenapa setelah wafatnya Rasul Nabi Muhammad itu masih ada beberapa perang yang terjadi di masa kepemimpinan Abu Bakar, Ustaz? Iya, jadi setelah perang Hunain, ya Fathu Makkah lalu kemudian perang Hunain itu sangat berdekatan, ya sudah ditaklukkan, ya sudah ditaklukkan. Tapi masih ada yang belum Islam semua, ya. Tapi suku-suku itu sudah ditaklukkan, ya. Tapi apakah mereka sudah masuk Islam semua? Belum, ya. Jadi, nah makanya pada saat Khalifah Abu Bakar juga itu banyak yang masuk Islamnya itu karena hanya melihat pribadi Nabi SAW. Ya. Maka ketika beliau meninggal, naik kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, kemudian banyak yang tidak, misalnya contoh namanya Harbur Riddah, ya, perang melawan orang-orang yang murtad, ya. Kenapa mereka murtad? Karena mereka tidak mau lagi membayar zakat, ya. Mereka tidak membayar zakat lagi. Yang di masa Nabi mereka rajin, ya. Mereka rajin bayar zakat di masa Nabi itu, ya. Nah, ketika sudah meninggal, mereka wah, tidak perlu lagi kita bayar, ya. Nabi sudah meninggal kok, ya. Nah, ini tidak perlu lagi kita ikuti apa namanya aturan itu. Nah, maka kemudian zakat ini kan wajib. Ini termasuk dari rukun Islam. Diyakinkan oleh Abu Bakar, ini kalau kamu tidak bayar, ini masalah besar. Kamu dianggap murtad ini. Mereka bersikeras tetap tidak mau. Akhirnya, ya mereka diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Nah, itu yang disebut dengan Harbur Riddah, ya, perang melawan orang-orang yang murtad, yang antara lain yang utamanya mereka tidak mau membayar zakat, karena tidak bayar zakat itu adalah apa namanya dosa besar, itu rukun Islam, ya, antara lain. Maka itu, dan juga di perang-perang seterusnya masih ada, ya. Dan wajar saya kira kalau ada yang apa di masa nabinya mereka taat, lalu kemudian setelah nabinya ini meninggal, Rasul meninggal, mereka kemudian kembali kepada ajaran agamanya atau tidak taat lagi. Kan itu yang terjadi pada Bani Israel yang sering kita jelaskan beberapa malam yang lalu, seperti itu. Ya. Dan di Islam juga ya, berlaku seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Sas atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Bapak Ibu, kita tunggu pertanyaannya juga yang mau disampaikan, silakan diketik. Kalau misalnya menggunakan HP dan agak sulit untuk mengetik misalnya, boleh menggunakan emoji untuk angkat tangan atau membuka langsung mikrofonnya dan bisa dipertanyakan supaya kita lebih simpel juga. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Ustadz, kita infokan dulu bahwa insya Allah setiap malam kegiatan ini akan diadakan sampai selesainya bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu yang luang atau di dalam keluarga tidak ada kajian atau kangen dengan Ramadan-Ramadan sebelum-sebelumnya yang setiap malam kita mendengarkan ceramah di masjid, boleh kita bergabung di kelas ini, insya Allah gratis. Kita akan kaji bersama tafsir dari kisah-kisah di dalam Al-Quran di tiap juznya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan besok di juz ke-11 insya Allah.
Dan juga kita juga ada kegiatan di kajian juga di hari Senin, Selasa, dan Kamis di setiap jam 9 sampai jam 10. Insya Allah kita akan membahas Sirah Nabawiyah. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka mendengarkan radio juga, kita juga ada siaran di RRI di jam 10 sampai jam 11. Itu tentang petua-petua atau nasihat-nasihat keislaman dari beberapa ustadz yang telah bekerja sama dengan Dompet Duafa. Juga bagi yang suka mendengarkan radio, di radio kita juga siaran di jam 5 sore, siaran senja namanya. Kita ada kultum di sana, ada ceramah singkat di setiap harinya juga. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan lagi, ditulis lagi, dan kita akan sampaikan kepada Ustadz. Baik, Ustadz ada yang masuk secara privasi juga ini. Ustadz, kenapa di saat perang terakhir masih saja ada umat Islam yang masih bersifat seperti munafik, seolah-olah tidak percaya akan pertolongan Allah SWT dalam peperangan, Ustadz. Sama seperti beberapa perang yang terjadi sebelum-sebelumnya, gitu, Ustadz. Iya, saya kira wajar ya, dan namanya keimanan itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan peristiwa perang Hunain yang kita bahas pada malam ini, mengapa banyak yang lari ya? Karena memang ya, yang pertama secara manusiawi ketika diserang tiba-tiba kaget, tidak tahu mau ngapain, mau berbuat apa, ya memang lari apa namanya, yang paling pertama dipikirkan adalah menghindar dulu ya, nanti kemudian sambil dipikir apa yang terjadi di jalan gitu ya. Nah, tapi Nabi SAW bertahan ya, dan beberapa orang yang bersama dengan beliau. Nah, sambil kemudian ketika Nabi SAW memanggil mereka dan mengingatkan tentang baiat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan mereka tentang keinginan mereka untuk berjuang dari awal, lalu mereka sadar, kenapa kita lari? Ya, Nabi masih di sana. Nah, ayo kita kembali lagi. Nah, itu setelah mulai berpikir jernih. Tapi yang kembali ini adalah orang-orang yang memang keimanannya sudah kuat ya. Cuma tadi kaget ya, lari dulu, tapi kan kemudian balik lagi. Nah, yang lari terus, nah inilah yang setengah-setengah ini. Ya, inilah yang setengah. Dan banyak yang apa namanya di kalangan umat Islam ketika itu. Dan saya kira di setiap peristiwa ada saja orang yang begitu ya, setiap peristiwa ya. Sampai sekarang pun kalau kita misalnya lihat setiap itu ya namanya pendukung ya ada pendukung yang betul-betul militan ya, ada juga pendukung yang musiman ya, kan begitu ya. Jadi pada saat menjelang hari H misalnya dia mendukung, tapi pada saat ada sesuatu lagi yang dia tidak sukai, maka dia berbalik. Ya, itu biasa seperti itu. Dan itu kembali kepada faktor, kalau kita kaitkan dengan peristiwa ini, faktor keimanan. Dan orang-orang bertingkat keimanannya. Ada orang munafik, ada orang ini. Terutama di masa Islam itu kan banyak yang masuk Islamnya hanya karena takut. Ya, takut. Jadi belum kuat. Ya. Kalau dalam disebutkan itu hadisu ahadin fil Islam. Jadi mereka masih sangat baru sekali. Ya. Jadi belum punya semangat juang. Perjuangannya untuk Islam ini masih kurang. Dan itu yang banyak. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang seperti itu. Allah. Syukran Ustaz atas jawaban di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, masih ada? Sepertinya malam hari ini sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita tunggu beberapa waktu lagi. Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan silahkan. Kita mengingatkan lagi bahwa kelas ini kita rekam. Kita akan
upload ke YouTube dan bisa dilihat kembali insya Allah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, semoga kita lebih istiqomah lagi, mengajak teman-teman yang lain, dan kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama belajar tentang sirah-sirah dalam Al-Quran. Semoga kegiatan-kegiatan kita pada waktu yang seperti ini, adanya COVID, membuat kita lebih produktif di rumah, dan lebih bermanfaat di rumah, dan tentunya cara-cara seperti ini juga merupakan bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Dan dengan dia berdiamnya kita di rumah dalam suasana seperti ini, itu menjadikan kita bagian dari orang-orang yang memotong penyebaran virus COVID-19 ini. Ada? Oh, tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di besok di jam yang sama insya Allah. Silakan bergabung kembali di kelas ini karena ID atau link kelasnya insya Allah tetap sama, tidak diubah, dan kita tidak menggunakan password, tinggal masuk ke kelasnya lagi. Dan mungkin itu dari kami. Ustadz, silakan penutup pada kesempatan malam ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada kajian kita pada malam hari ini terkait dengan satu kisah ya, peristiwa perang Hunain yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah di juz ke-10 ini ya. Beberapa pelajaran penting ya, tadi kita sudah sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Yang pertama bahwa jangan pernah kita berbangga, ya, menyombongkan diri dengan jumlah yang banyak, dengan modal yang besar. Karena itu memang salah satu sebab saja, tapi yang paling menentukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah keinginan kita itu terjadi kecuali kalau memang itu sudah sesuai dengan apa yang juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga pada ayat ke-26 di sini ketika Allah mengatakan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Sakinah ini rasa tenang dalam diri. Ini penting sekali, ya. Coba kita lihat bahwa tadi mereka kaget, tiba-tiba diserang, mereka panik, mereka melarikan diri. Panik, lari. Tapi coba Nabi tetap tenang dan orang-orang sedikit yang bersama Nabi tetap tenang, maka kemudian beliau berhasil. Ya, maka inilah ketenangan yang sangat diperlukan. Ya. Di masa-masa seperti ini, itu ya. Kemarin Pak Rahman mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina bahwa ketenangan ini adalah separuh dari obat. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa orang tenggelam, ya, orang yang tenggelam itu bukan semata-mata karena tidak tahu berenang, tapi dia lebih kepada karena panik duluan. Nah, walaupun sebenarnya dia punya ilmu sedikit, ya, sekedar digerakkan, tapi karena sudah panik duluan, maka kemudian dia sudah tenggelamlah di laut atau di sungai. Nah, ini yang paling penting kita di situasi apapun, ketenangan, dan ketenangan itu akan tiba kapan? Ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap baik insyaallah. Nah, kemudian pelajaran yang lain adalah perjuangan itu ya ada tantangannya, ya ada cobaannya, dan semakin manis kemenangan itu ketika kita bisa melewati cobaan dan rintangan itu dengan baik insyaallah. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Saya kira seperti ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Setelah selesainya tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz menandakan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini sudah di penghujung, dan bagi yang baru bergabung insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan ini di besok malam di jam yang sama.
pukul 20.30 sampai jam pukul 21.30 maksimalnya insyaallah. Nah, jadi silakan ikuti kelas kita besok malam dan kita akan membahas juz ke-11 insyaallah. Dan kira-kira apa yang akan dibahas di juz ke-11 silakan nih bagi yang murajaah di setiap satu juz bagi setiap malamnya boleh membaca dan juga melihat terjemahan juga, dan itu mengantarkan kita untuk memperkuat hasil kajian kita besok pada malam harinya insyaallah di juz ke-10 di juz ke-11 maaf. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktunya pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan ucapan terima kasih yang luar biasa bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di kelas ini. Semoga ini menjadi ladang kita untuk berbuat baik dan lebih produktif di bulan Ramadan. Kami juga memohon maaf atas kesalahan-kesalahan jika ada salah-salah kata pada malam hari ini, ada yang kurang maksimal pada malam hari ini. Semoga kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan begitu kami tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna